Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pertemuan kali ini kita akan belajar pengurangan pecahan. Untuk menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan campuran, ya, sama seperti menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi caranya itu sama antara penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh, 9/15 kurang 4/15. Penyebutnya kan sudah sama. Berarti kita langsung kurangkan pembilangnya. Oke, jadi kita bisa tulis per 15, di atasnya ditulisin 9 kurang 4. Kita selesaikan yang di atasnya. Berapa sih 9 kurang 4 itu? Ya, 9 kurang 4 adalah 5. Jadi kita bisa tulis 5/15. Nah, sudah dapat hasilnya. Kalau ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Masing-masing dibagi dengan 5. Pembilangnya dibagi 5, penyebutnya juga dibagi 5. Kita dapatkan hasilnya adalah 1/3. Oke. Contoh yang kedua, 3/4 kurang 5/8. Di sini penyebutnya berbeda, ya. Bisa kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Oke, kita langsung cari kelipatannya. Kelipatan 8 dan 4. 8 itu 8, 16, 24 dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kita cari mana sih bilangan yang sama, yaitu ada 8 dan 16. Oke, jadi kita ada menemukan dua bilangan yang sama, yaitu 8 dan 16. Mana yang kita pakai? KPK-nya berarti yang terkecil, yaitu 8. Berarti nanti kita di sini ubah penyebutnya menjadi per 8. Oke. Nah, sekarang kita cari. Kita mau isi di atasnya. Caranya bagaimana? Sama seperti kemarin, ya. Jadi 8 dibagi 4 dikali 3. Berapa 8 dibagi 4? 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Bisa kita tulis 6. Nah, di sini kan sama, tidak ada yang berubah. Jadi bisa kita tulis lagi di sini, yaitu 5. Langsung penyebutnya sudah sama, ya. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal pembilangnya kita kurangkan. 6 kurang 5 sama dengan 1. Bisa kita tulis jadi di sini 1/8. Ya. Oke. Paham ya? Jadi kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari kelipatan. Contoh yang ketiga. Nah, ini ada pecahan campuran. 4/5 kurang 2, 1/8. Caranya yang pertama bagaimana? Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, ini kan bentuknya pecahan campuran. Ya, kita rubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat rumusnya? Nah, ini ya, A B per C sama dengan A kali C ditambah B per C. Berarti kalau di sini 4 kali 5 ditambah 4. Berapa sih 4 kali 5? 20. 20 ditambah 4, 24/5. Kurang. Nah, ini 2 kali 8 tambah 1. 16 tambah 1, 17/8. Nah, sudah. Setelah dirubah menjadi pecahan biasa, penyebutnya kan berbeda. Kita samakan penyebutnya. Oke, kita cari KPK-nya. Jadi, kita cari KPK-nya. Setelah dapat KPK-nya, berarti KPK dari 5 dan 8 itu adalah 40. Berarti kita tulis di sini per 40 semua. Oke, kita cari atasnya, ya. Berarti caranya sama seperti yang tadi. 40 dibagi 5 berapa? 8. 8 dikali 4 sama dengan 192. Oke. Langsung, kita juga sama caranya untuk mengisi di atasnya ini. Oke. 4
dibagi 8, 40 dibagi 8, 5. 5 dikali 17 adalah 85. Oke, penyebutnya sudah sama nih. Ya, berarti kita tinggal kurangkan pembilangnya. Setelah dikurangkan, hasilnya adalah 107 per 40. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Kita kembalikan menjadi bentuk pecahan campuran. Ya, ubah kembali menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? 107 dibagi 40. Oke, kita hitung ya. Setelah dihitung didapatkan hasilnya adalah 27 per 40. Oke, ini hasilnya ya. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan lagi. Lanjut. Nah, ini ada cara lain yang lebih mudah ya. Untuk soal pecahan campuran. Oke, cara lainnya ya. Oke, kita lihat di sini. 4 per 5 kurang 21 per 8. Kalau yang ini kita pisahkan dulu ya. Antara bilangan bulat dan pecahannya kita pisahkan. Berarti ditulis 4 ditambah 4 per 5 kita kurungin. Baru kurang 2 ditambah 1 per 8 kita kurungin. Nah, di sini ada bilangan bulat dan pecahan. Ini bilangan bulat dan pecahan. Oke. Terus setelah itu bilangan bulatnya ini ya, 4 dan 2 ini kita kumpulkan, kita gabungkan. Oke, kita kumpulkan ya. Jadi bisa kita tulis. Nah, ini dulu kita kumpulkan 4 dan 2-nya. 4 kurang 2 ditambah, nah, pecahannya juga kita kumpulkan. Ya, ini pecahannya. Jadi 4 per 5 kurang 1 per 8. Ya. Oke, sudah. Setelah itu kita kurangkan. 4 kurang 2 berapa sih? 2 ditambah. Nah, ini kan penyebutnya berbeda. Sama seperti yang tadi. Kita samakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK-nya. Oke, jadi didapatkan per 40, ya kan? Tadi kita sudah dapatkan yang bentuk pecahan campuran yang sebelumnya per 40. Oke, berarti 40 dibagi 5, 8 kali 4, 32. Dan sekarang ini 40 dibagi 8, 5 kali 1, 5. Nah, udah dapat. Baru kita kurangkan pembilangnya. Jadi kita tulis lagi 2 ditambah berapa? 32 dikurangi 5 yaitu 27 per 40. Baru kita gabungkan 2 ditambah 27 per 40 sama dengan 27 per 40. Oke, gampang? Nah, jadi untuk pecahan campuran boleh pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang ini ya. Lanjut. Sekarang pengurangan pecahan desimal. Nah, sama caranya seperti penjumlahan pecahan desimal. Untuk pengurangan pecahan desimal, kita gabungkan, kita urutkan nilai tempatnya. Ini contohnya ada 0,37 kurang 0,25. Nah, kita pakai cara bersusun. Oke, kita kurangkan ya. Jadi letakkan pada tempatnya, nilai tempatnya. Satuan pada satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan. Baru kita kurangkan. Oke. 7 kurang 5, 2. 3 kurang 2, 1. Terus komanya diturunkan. 0 kurang 0 tetap 0. Jadi kita punya dapatkan hasilnya 0,12. Oke, contoh yang kedua. 0,8 kurang 0,25. Kita susun dulu. Nah. Oke ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan, di atas tidak ada temannya. Nah, untuk memudahkan ya. Jadi untuk memudahkan kita tambahin nolnya di belakang 8 ini ya.
tambahin 0. Nah, ini untuk memudahkan biar kalian tidak bingung ya. Nanti kok nggak ada temannya, nanti diturunkan 5 juga. Jadi nggak bisa ya. Jadi harus ditambahin 0 di belakangnya untuk memudahkan. Berarti ada per seratusan dengan per seratusan. Oke, sekarang kita kurangkan. 0 kurang 5 tidak bisa. Pinjam 1 dari 8. Kita pinjam 1, berarti 8-nya ini tinggal berapa setelah dipinjam? Tinggal 7. Nah, kita hitung. 10 kurang 5, 5. 7 dikurang 2, berapa? 5 juga. Baru nolnya. Komanya turunkan. Nah, 0 kurang 0, 0. Jadi kita dapatkan hasilnya 0,55. Ya. Jadi kalau hanya 1, nggak ada teman di belakang, tambahin 0. Oke, sekarang lanjut pengurangan berbagai pecahan. Nah, ini pecahan kan ada pecahan desimal, ada persen, dan sebagainya ya. Kita kurangkan. Contohnya, 0,75 kurang 50%. Nah, beda. Di sini ada bentuk desimal, yang ini bentuknya persen. Caranya ada 2 cara yang akan kita gunakan. Kalian boleh pilih salah satunya ya. Cara yang pertama, samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Berarti persennya ini kita rubah menjadi bentuk desimal. Oke. Nah, kita tulis ya, 50% itu adalah kalau dirubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 50 per 100. 50 dibagi 100 itu hasilnya adalah 0,5. Nah, dapat dari bentuk desimalnya. Baru kita kurangkan. 0,75 kurang 50% itu sama dengan 0,75 dikurang 0,5. Kita hitung ya. Pakai cara bersusun. Boleh. Langsung berarti kita dapatkan hasilnya 0,25. Nah, ini bentuk desimalnya. Cara yang kedua bagaimana? Nah, cara yang kedua, samakan pecahan menjadi bentuk persen. Nih, berarti yang desimalnya ini kita rubah menjadi bentuk persen. 0,75 itu kalau dalam bentuk persennya berarti 75 per 100. Oke, ini bentuk pecahan biasanya. Berarti 75 per 100 itu sama dengan 75%. Ingat ya, kalau persen itu per 100. Nah, dapat nih bentuk persennya. Berarti kita tinggal kurangkan. 0,75 dikurang 50% itu sama dengan 75% dikurangi 50%. Hasilnya adalah 25%. Nah, itu ya. Nah, itu tadi cara mengurangkan pecahan. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu tekniknya sama, caranya juga sama. Ya. Oke. Demikian dulu penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami ya. Sering-sering berlatih agar mudah dalam mengerjakan soal nanti ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.